Alhamdulillah telah selesai ya kita melakukan zikir harian yaitu dengan membaca Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan dengan fadilah surah Al-Waqi'ah Allah senantiasa melancarkan segala urusan kita, Allah mempermudah urusan kita, Allah ringankan sakit kita dan juga Allah lancarkan rezeki kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah ya kita akan membahas tentang puasanya telinga. Ya, sebagaimana yang kita pernah bahas dulu, ya puasa itu bukan cuma haus dan menahan haus dan lapar saja, tapi juga ya menahan segala hawa nafsu. Kali ini yang kita bahas adalah telinga. Kemarin kita bahas tentang lisan, hari ini kita bahas ya, puasa telinganya. Bagaimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya puasa ya kata Rasulullah bukan hanya menahan haus dan lapar saja. Kalau cuma menahan haus dan lapar itu nilainya 0. Kata Rasulullah, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Dikatakan ya berapa banyak orang yang puasa tetapi kata Rasulullah puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa, melainkan cuma dapat hausnya saja, cuma dapat laparnya saja. Itu kalau orang puasanya cuma nahan haus dan dahaga, haus dan lapar saja, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Nilainya 0. Lantas bagaimana biar puasa kita bernilai? Ya, yang puasa bukan cuma perutnya, ya, tetapi juga mulutnya berpuasa, matanya puasa, tangannya puasa, ya pikirannya puasa dan juga telinganya berpuasa. Ya, di sini di dalam kitab saya mengutip dalam kitab Maraqil Ubudiyah ya karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani dikatakan tentang hal-hal yang harus kita jaga dari telinga. Wa ammal udhunu, dan adapun telinga, fahfazha, maka jagalah telinga tersebut, antughsabiha, ya daripada mendengarkannya telinga itu, mendengarkan apa? Ilal bid'ati, yaitu tentang sesuatu yang baru. Apa itu yang dimaksud al-bid'ah? Ya, al-bid'ah itu sesuatu yang baru, seperti misalnya mendengarkan al-ghina wal alatil lahwi. Ya, kita jangan banyak mendengarkan musik, mendengarkan lagu, yang mana hal itu bisa melalaikan kita. Oleh karena itu kalau kita puasa, supaya puasa kita bernilai, jangan satu harian kita dengerin lagu saja, jangan dengerin musik saja. Ya, satu harian kita dengerin hal-hal yang ya mohon maaf kurang berguna dan lain sebagainya, ya itu ya tidak ada nilainya ya. Sebab al-ghina, lagu dan alat-alat musik itu ya bisa, kalau kebanyakan itu bisa melalaikan kita dari mengingat Allah, melalaikan kita daripada mendengarkan nasihat dan lain sebagainya. Maka kita hindari, apalagi khususnya nanti ketika bulan Ramadan. Jangan cuma kita mendengarkan ya alat-alat musik saja dan lain sebagainya. Dan apalagi selain itu au ilal ghibati, ini yang berbahaya. Jangan kita mendengarkan ghibah, mendengarkan gosip-gosip ya, mendengarkan berita tentang orang lain. Ghibah itu sebagaimana yang dimaksud di dalam tafsir. Apa itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan orang lain, membicarakan orang ya di belakangnya. Artinya orang itu sebagai orang ketiga, bukan mukhatab. Kalau mukhatab orangnya ada di depan kita.
Artinya kita ngebicarain orang di belakangnya, artinya orangnya itu nggak hadir ketika pembicaraan, yang mana kalau kita berbicara di depannya, ya kira-kiranya kita ngomong di depan orangnya, orang itu bakalan tersinggung, bakalan sakit hati, bakalan nggak suka diomongin begitu. Ya itu namanya ghibah. Jadi ghibah itu ngomong di belakang orang, bukan cuma ngomong, tetapi yang mendengarkan juga kita tidak boleh, ya. Au mendengar au ilal ghibati, atau mendengarkan ghibah, atau apalagi au ilal fuhsi, atau mendengarkan apa namanya, ya, berita cerita-cerita yang jorok, ya, kaifsyahi sirri zaujatihi wahia sirrihi, yaitu mendengarkan, ya kalau lagi puasa khususnya kita hindari mendengarkan cerita-cerita yang kurang pantas, cerita-cerita jorok, ya, tentang suami istri. Walaupun sebetulnya boleh kalau konteksnya suami istri gitu ya. Tetapi kalau lagi puasa kita hindari hal-hal yang seperti itu. Bi an yadhkura ya kullun minhuma ma yaqa'u bainahuma min tafasilil jima' wa nahwihima. Ya, sesuatu yang berhubungan ya dengan rahasia-rahasia yang ada pada jima itu, ya kita hindari daripada mendengarkan hal-hal yang tersebut. Jangankan berbicara, mendengarkannya saja kita tidak boleh. Wa nahwihima, ataupun yang sejenisnya dengan itu, mimma yakhfa, ya, yang merupakan hal-hal yang tersembunyi dari hal-hal yang berkaitan dengan jima tersebut, ya. Jadi itu yang harus kita hindari. Yang pertama adalah ya menghindari hal-hal yang bisa dia melalaikan kita seperti alat musik dan nyanyian, menghindari dari mendengar ghibah, menghindari telinga dari mendengar ya cerita-cerita atau hal-hal yang berbau apa namanya jima, ya, yang jorok dan lain sebagainya. Dan apalagi wa ilal haudi fil batil, dan juga mendengarkan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa, ya, ke dalam perbuatan yang batil. Misalnya apa? Al-i'ai ijadil kalam fi ghairi muwaqi'atin, ya, yaitu mendengarkan cerita yang bukan kejadiannya, berita hoax, ya, berita yang belum tentu kebenarannya, belum tentu terjadi, ya, berita hanya isu-isu dan lain sebagainya, min fi ghairi muwaqi'ih, ya, tidak sesuai tempatnya juga. Au ila dzikri musawin nasi fi fa inna, ya, au ila dzikri, ya, dan juga mendengarkan apa namanya aib, ya, aib-aib orang lain, ya. Jangan juga kita ketika ya puasa, ya, sebetulnya di luar puasa juga nggak boleh yang namanya mendengarkan aib orang lain, kita dengerin cerita. Maka dari itu kalau kita puasa nanti di bulan Ramadan ada orang ngomongin aib orang, kita sebaiknya menghindar. Sebaiknya kita katakan ana shaimun, saya sedang berpuasa, maka kita hindari. Fa innama khuliqat al-udhun, sesungguhnya telinga ini diciptakan Allah laka, untukmu. Untuk apa gunanya? Litasma'a biha kalamallahi ta'ala wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Telinga ini ya peruntukannya diciptakan oleh Allah sesungguhnya adalah untuk mendengar kalamullah, mendengar firman-firman Allah, mendengar Al-Quran, dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Ramadan kita puasa dari hal-hal yang tadi disebutkan, sebaiknya kita mendengarkan bacaan zikiran, mendengar bacaan Al-Quran, banyak-banyak kita tilawah sebanyak di bulan Ramadan. Kalau nggak bisa kita dengarkan, ya, biasanya di bulan Ramadan banyak ya acara-acara bagus di Al-Quran, di TV, di radio, ya, banyak acara pembacaan Al-Quran, ya, tahfiz dan lain sebagainya. Itu bagus kita mendengarkan. Dan apalagi wa hikmatu auliyaihi, dan juga ya hikmah-hikmah, nasihat-nasihat dari para ulama kita dengerin, ta'lim seperti ini kita mendengarkan di dalam Zoom meeting. Kita lihat lagi di video banyak di YouTube, ya, kalau nggak di YouTube di TV, ya banyak, semua orang pasti punya internet sekarang.
kita cari yang bermanfaat, hikmati auliyaihi, ya, yaitu hikmahnya, nasihatnya para ulama, wa tatawassala bi istifadatil ilmi, ya, ila biha ilal malikil muqim wa na'imid daim fil jiwari rabbil alamin, yaitu menggunakan telinga ini untuk, ya, wasilah kita dengarkan media-media yang bisa menyampaikan ilmu, ya. Kita lihat di YouTube misalnya banyak para kiai, ada juga di YouTube saya, nanti banyak bisa dibuka-buka kembali, ya, di YouTube saya namanya Abu Yaziki Habas, atau misalnya di YouTube yang lain ada namanya banyak, ya, santri online dan lain sebagainya, itu banyak, ya, YouTube-nya kiai-kiai kan banyak, itu bisa kita dengarkan, ya. Untuk apa? Supaya kita mendekatkan kita ilal malikil muqimi wa na'imid daim fi jiwari rabbil alamin, ya, untuk mendekatkan kita, ya, di bulan suci Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarihi sara ma kana laka dharan 'alaika, ya. Apabila kita mendengarkan sesuatu yang makruh, yang dibenci oleh Allah, maka yang tadinya telinga ini bisa bermanfaat, ya, maka bisa menjadi mudarat untuk kita. Maka telinga itu bagaimana kita mempergunakannya, sesuai fungsinya atau tidak. Wan qalaba ma kana sababa fauzika bisawabi sababa halakika. Ya, bisa menjadi ini juga, telinga ini bisa, yang tadinya bisa menjadi sebab, ya, kita mendapatkan pahala. Kalau kita mendengarkan yang baik-baik, justru bisa mendatangkan dosa, bisa menjadi sebab kecelakaan kita, sebab kerugian kita. Kalau sebaliknya, kalau kita mendengarkan hal-hal yang makruh, yang dibenci, seperti tadi, ya, yang disebutkan, yaitu mendengarkan lagu, musik, mendengarkan ghibah, dan mendengarkan omongan-omongan yang jorok ataupun fitnah dan lain sebagainya. Maka bagaimana kalau kita, ya, misalnya di sini dikatakan Al-Imam An-Nawawi wala budda min karahatin nahul ghibah biqaulihi in khafa dararan zahiran fi nahihi bil yadi au bil lisan. Ya, maka kalaupun kita, ya, bisa menghindari ghibah, ya, maka kita bisa menghindari tersebut, ya, dengan lisan kita, ya. Kita bilangin kalau misalnya ada suatu kelompok, ya, suatu rombongan, gerombolan yang sedang ghibah, ya, maka kita bisa melarangnya dengan tangan kita, artinya bukan memukul, tangan kita dengan kekuasaan kita, ya, dibilangin dengan nasihat au bil lisan, atau dengan ucapan kita, lisan kita, ya. Di sini ada juga yang dikatakan tadi wala tazunna annal isma yahtasu bihil qail dunal mustami fa fil khabari annal mustami syarikul lil qail. Maka jangan kita kira orang yang ghibah itu, ya, ghibah itu dosanya hanya untuk lil qail, hanya untuk orang yang mengucapkan. Pak Ustadz, saya kan nggak ngomongin, Pak Ustadz, saya cuma dengerin, saya cuma nyimak. Saya cuma nyimak, ya. Nyimak sama aja, ya, sebab dikatakan Rasulullah di dalam hadis, ya, annal mustami'ah, orang yang mendengarkan, orang yang menyimak saja, syarikun lil qail, itu juga, ya, berserikat, ya, berpartisipasi di dalam hal pembicaraan tersebut, ya. Itu juga namanya kebagian dosanya fil ismi, ya, artinya kebagian dosanya. Yang namanya ghibah, baik yang berbicara ataupun yang mendengarkan, dosanya sama-sama dosanya. Sama juga ketika fitnah, yang ngomong sama yang mendengarkan sama-sama dapat fitnah. Maka kalaupun kita bisa mencegahnya, ya, kita bisa melarangnya, ya, kata Al-Imam An-Nawawi, ya, maka kita larang. Ya, kita larang dengan tangan kita ataupun dengan lisan kita. Adapun kalaupun kondisinya nggak bisa, gimana Pak Ustadz? Kondisinya susah nih, misalnya kita lagi ada di suatu forum, ya, suatu acara, ruangan yang mana semua orang itu ghibah semua, Pak Ustadz. Wah, kalaupun kondisinya begitu, wa mata ittara ilal maqami fi dzalikal majlis alladzi fihi nahwal ghibah wa ajaza anil inkari au ankara falam yuqbal minhu wa lam yumkinuhu
al-mufaraqah bitariqin harama alaihi al-istima' wal isghalahu bal tariqu an yadhkurallahu ta'ala bilisani. Nah, ini poinnya adalah kalau kita nggak bisa, ya di mana kita berada di suatu rombongan, suatu majelis, di suatu forum yang mana semuanya itu ghibah, ya wajiza, dan kita tidak mungkin dihindari anil inkar, nggak bisa dibilang ini saking banyaknya orang, kita nggak bisa bilangin semua orang dengan lisan kita, dengan kekuasaan kita, au ankara, ya kita tidak bisa membantah, mengingkarin falam yuqbal minhu walam yumkinul mufaraqah, dan mana keadaannya kita tidak memungkinkan untuk berpisah daripada forum itu, yang mana kita misalnya jadi pembicara salah satunya, yang mana kita terjebak di dalam suatu kondisi, suatu majelis yang mana semuanya itu ghibah dan kita tidak memungkinkan untuk keluar pada saat itu, maka harrama alail istima' ya wal isgha ballahu tariqan an yadhkurullaha ta'ala bilisanihi. Maka ketika itu yang mungkin dilakukan, ya kan kita kalau keluar nggak mungkin. Kita nyuruh orang semuanya terlalu banyak. Mayoritas orang ghibah. Bagaimana? Bahkan yang mungkin caranya apa? An yadhkurullaha ta'ala bilisanihi wa biqalbihi, ya au biqalbihi wa yakfuru fi amrin akharin liyastaghila an istima'iha. Yaitu kalau kita keadaannya begitu, maka kita perbanyak zikir di lisan kita dan hati kita. Ya, kita jangan ikutin sebisa mungkin. Kalau kita semuanya forumnya orang semua lagi pada ghibah, kita nggak mungkin keluar, maka kita zikir sendiri di antara orang-orang yang ghibah. Kita lakukan zikir sendiri dengan lisan kita dan hati kita, ataupun ya dengan hati ya dan juga pikiran kita. Kalaupun nggak mungkin kan di lisan, tetapi hanya cukup di hati dan pikiran kita. Untuk apa? Liyastaghir an istima'iha, supaya mengalihkan, supaya kita sibuk dengan suatu pikiran yang lain. Kita alihkan pikiran kita kepada zikir. Ya, jangan ikut-ikutan ghibah ya dan lain sebagainya. Itu kalau tidak memungkinkan. Wala yudharahu ba'da dzalika al-istima' min ba'da istima'i min ghairi istima'i wa isaghi fi hadhil hala. Nah, itu yang dikatakan seperti tadi. Fa'in tumkinu, apabila dimungkinkan ba'da dzalika min mufaraqah wa hum mustamiruna fil ghibah wa nafi wajib alaihi al mufaraqah. Apabila kondisinya kita memungkinkan untuk keluar dari majelis itu, keluar dari forum itu, maka ya lebih baik kita keluar. Walaupun nanti setelah keluar orang itu masih pada gibah, masih pada ngomongin dan lain sebagainya, ya setidaknya kita sudah terpisah, kita tidak melakukan hal yang tersebut. Maka wajib kita memisahkan diri selama itu masih memungkinkan. Maka kita hindari ghibah, kita hindari mendengar ghibah. Supaya apa? Kalau kita di forum itu, walaupun kita nggak ngomong, otomatis kita mendengarkan, ya. Maka lebih baik ya kalau bisa, kalau memungkinkan ya kita keluar. Kalaupun nggak memungkinkan, ya tadi seperti yang dikatakan. Itulah yang namanya puasa. Puasanya telinga. Sebab tujuan puasa yaitu kata Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, untuk menjadikan ya memproduksi insan-insan yang bertakwa. Maka dari itu ya tujuan la'allakum tattaqun hanya bisa dicapai apabila ya puasanya itu ya bukan hanya menahan lapar dan haus. Kalau kita mau menjadi takwa harus dilatih. Salah satunya adalah di bulan Ramadan nanti kita melatih ya dari segala amarah, dari segala emosi, hawa nafsu, nafsu dari mata kita, nafsu dari mulut kita, lisan kita, nafsu dari tangan kita, nafsu juga dari telinga kita. Itulah kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan kelak ketika masuk bulan Ramadan dan juga menjadi pembiasaan kita di luar Ramadan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, berhubung waktu yang sudah memisahkan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.